Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita podcast Sukabumi Merah Putih. Ya, telah hadir bersama kita nih seperti biasa tokoh yang tidak asing dari Ketua FPI Satria Jabar. Ini tokoh pemuda nih dari Pondokaso berikut Jaya Bakti ya. Jaya Bakti. Dan telah hadir pula nih tokoh perempuan warga masyarakat Desa Jaya Bakti, Kampung Bondo ya. Ini Pak efeknya nih. Ini lem juga bayar, ini beli untuk nangkap lalat ini. Setiap hari beli. Ya seminggu sekali lah beli lem buat nangkap ini. Nih Pak, contohnya Pak, nih lihat. Ya. Ini ke kaca nih bekas-bekas ininya nih. Oh. Bekas-bekas ini nih. Mulut ininya nih, mulut lalat nih, lihat. Lihat di dagangan di warung. Ini Pak. Ini lalat Pak. Nah, mengenai hal ini bagaimana nih tanggapan Bung Jaya terhadap realita pelaksanaan tata ruang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau untuk proses tata ruang itu sudah ada payung hukumnya, di mana pemerintahan Kabupaten Sukabumi sendiri kalau untuk sekarang ini telah menetapkan Perda nomor 10 tahun 2023 tentang RT/RW. Nah, seharusnya implementasi dari RT/RW sendiri itulah dimunculkan pergub seperti untuk pergub RDTR tata ruang turunannya Cidahu misalkan kan. Kalau untuk sekarang RDTR ini pergubnya cuma hanya 2 wilayah yang turun. Pertama itu yang ada di Kecamatan Cisaat termasuk di Pelabuhan Ratu. Kalau untuk daerah Cidahu seputar sekitarnya itu tidak diperbolehkan untuk proyek-proyek pembangunan proyek-proyek ayam lagi. Di situ termasuk penambahan pabrik air, dan satu lagi tidak boleh diizinkan sesuai dengan Perda ya, adanya klinik-klinik atau rumah sakit yang seputar wilayah daerah Cidahu. Nah, kalau menyikapin permasalahan proyek ayam petelur ini, kita lihat dulu turunannya. Apalagi setahu saya yang mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, ini perorangan, bukan perusahaan, dan itu lebih sulit ditempuh sebenarnya. Kenapa dibilang lebih sulit ditempuh? Belum lagi izin untuk sumur artesisnya, ya kan, yang diduga Tidak berizin. Ya itu tanda kutip lah, itu kan baru dugaan. Tapi pada kenyataannya dengan adanya proyek di sini, khususnya masyarakat, ya kita nggak tahu apakah masyarakat menyetujui atau tidak di situ kan. Pertama, ya harus ada benar-benar kajian lingkungan yang mendalam yang dikeluarkan oleh pihak-pihak pemerintah. Apakah sudah dari JLH sendiri, Dinas Lingkungan Hidup, Untuk mengkaji sesuai nggak? Dan kedua, apakah dari pihak tata ruang sendiri sudah mengacu pada Perda yang sudah ditetapkan? Tapi saya rasa kalau mereka jeli dan kalau mereka benar-benar berpihak kepada masyarakat dan menerapkan Perda yang sebenarnya, ini proyek ayam nggak jadi, tidak akan terwujud di sini, ya kan? Nah, kembali di situ, saya menghimbau lah, saya berharap lah ke depannya kepada pemerintahan di sini, seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan yang mengambil satu kebijakan benar-benar taat atas hukum yang ada, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, perdanya sendiri. Jangan sampai perda dibuat, perda dilanggar untuk menciptakan apa? Korupsi itu bukan berarti uang, bukan berarti proyek, enggak. Banyak seperti proses pembuatan izin itu bisa dikorupsi, ya kan? Nah, ini dugaan-dugaan inilah seharusnya ditepis pemerintahan dengan catatan mereka menerapkan aturan dan undang-undang yang mereka setujuin sendiri. Mereka yang tanda tangan kok mereka yang langgar. Saya kira begitu. Setuju. Ini terkait dengan tadi yang Bung Jaya singgung, terkait dengan analisis dampak lingkungan.
ini secara logis kita nih, logis secara di lapangan, keberadaan proyek ayam ini berada di atas. Sementara di bawah proyek ayam tersebut ada beberapa pabrik air minum yang jaraknya sangat dekat. Itu paling 200 meter, 100 meter lah ke perusahaan air minum ini. Nah, saya ini heran terhadap pemerintah daerah. Kok bisa gitu? Ini ada proyek ayam, di atasnya ada perusahaan air minum. Apakah nanti tidak akan mengganggu terhadap pencemaran lingkungannya, terhadap kesehatannya, terhadap kelangsungan perusahaan AMDK tersebut? Itu pasti positif. Karena kenapa? Ayam ini membutuhkan air yang sangat tinggi. Artinya kalau mereka membutuhkan air yang sangat tinggi, butuh air, wajib menggunakan artesis. Dari penggunaan bayang air ini tadi, kotoran-kotorannya, sisa-sisa makanannya, itu kan pasti disiram pakai air nih. Pasti menyerap. Gak mungkin enggak. Atau lari ke sungai, ke kali yang di bawah, yang digunakan oleh masyarakat juga. Memang dampaknya sekarang tidak terasa, ya kan, untuk masyarakat. Tapi kalau untuk pabrik minuman pasti jelas ada. Tapi tunggu dulu, jangan bilang tidak terasa. Ini di samping saya nih ada warga masyarakat sekitar nih. Benar nggak tidak terasa dampaknya? Menurut Ibu, terasa apa enggak adanya perusahaan itu? Bau. Saya sebagai warga masyarakat Jaya Bakti ya, kan itu perusahaan di Desa Tengah ya. Ya. Tapi berbatasan dengan Jaya Bakti ya. Sangat-sangat dampaknya sangat-sangat berat sekali lah terhadap Mengganggu, masyarakat, ya? mengganggu sekali. Soalnya begini, ketika perusahaan itu ada 1 minggu atau 2 minggu berjalan, lalat itu banyak ya. Terus ketika itu kita rame-rame datang, Pak, yang tapi bukan yang punya ya, yang kerjanya di situ. Kita jangan sampai kena dampaknya seperti ini, coba gimana usahakan gitu. Ya Bu, nanti kita semprot, udah semprot, hilang, nggak ada lalat ke kita, nggak ada. 1 bulan, 2 bulan, baik-baik aja, lalat nggak ada. Cuman kalau bau itu, bau mata setiap hari juga ada. Cuman nggak seberapa sebelumnya disemprot. Gitu. Bau mah tapi ada, nggak menyengat seperti sebelumnya disemprot. Maksud saya gini Pak, bukan saya mau melarang orang berusaha ya. Betul. Sama-sama punya perut, sama-sama punya tanggung jawab ya. Tapi di balik itu kita harus sama-sama menguntungkan istilahnya ya. Bapak untung dengan perusahaan Bapak, saya untung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ada yang diserap tenaga kerjanya, itu kan. Tapi ini rupanya lebih banyak ruginya masyarakat. Karena apa? Yang kerja 1-2 orang sampai 10 orang, tapi yang rugi kita dampaknya ratusan. Seperti itu. Tapi saya sering juga Pak ke situ. Saya nggak berniat demo-demo ya, saya nggak bisa. Kalau masalah demo-demo saya juga ngerti harus ada aturan-aturan seperti itu ya, orangnya banyak gitu. Cuman kita kalau pusing nih, lalat di rumah sampai hitam, saya datang. Coba tuh disemprot itu dari disemprot temening tara bau gitu. Bu, belum kebeli obat. Lah, kamu tuh kumaha soal itu? Hari perusahaan mah harus disiapkan. Iya enggak? Iya. Harus disiapkan sebelum obat itu. Jadi harus habis. komplain dulu baru ada Iya, semprotan. Ada semprot. Pas malam ada seminggu yang ke belakang disemprot, wow banget semprotan. Saya nggak bisa lagi berkutik. Seharusnya kata saya pemerintahan setempat lah yang turun tangan gitu. Ya Saya intinya cuma Ibu setuju nggak ada proyek di situ? Ya kalau memang tidak merugikan kita, sumpunya nggak bau, nggak ada lalat. Sekarang kan udah jelas nih boleh-boleh merugikan. saja. Setuju nggak? Ya, kalau kita merugikan kami daerah setempat ya tidak setuju. Tidak ya, tidak setuju karena jelas merugikan, Iya, dampaknya merugikan. jelas. Iya, kalau memang tidak merugikan kami, tidak ada bau, tidak ada bukankah lalat, Ibu, ya silahkan izin Bu, saja. bukankah Ibu dulu tanda tangani untuk izin lingkungan? Alhamdulillah, keluarga saya tidak. Oh, Ibu tidak pernah merasa menandatangani Tidak. izin lingkungan? Keluarga saya boleh tanya ke keluarga saya. Posisi
Tempat Ibu? tinggal ibu di mana? Ini kan Berdekatan. proyek. Bukan kan? Berapa meter Ya. dari Cuman kehalang jalan doang. sekarang jalan? Paling ada 10 meter. Oh, ada 10 meter. Oke, sekarang nih tokoh pemuda nih kita dengar apa pendapat dari pemuda ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sebagai kepala pemuda di situ ya, saya banyak teguran ya dari masyarakat, intinya kita anak-anak muda gitu kan, anak-anak muda tentang menanyakan pekerjaan, terus tentang izin lingkungan dan sebagainya. Terus baunya ini menyengat sampai menyengat gitu kan. Kebetulan saya kan berdekatan ya dengan perusahaan tersebut. Alhamdulillah kalau keluarga saya semua tidak ada yang namanya kena bagian, apalagi izin lingkungan. Ini sebenarnya izin lingkungan ini ada berapa orang, gitu kan? Terus izin lingkungan itu sesuai enggak dengan lingkungan? Ada berapa kakak di situ? Kalau hanya untuk 4 orang 5 orang itu bukan izin lingkungan namanya itu. Kalau menurut saya ya, bukan izin lingkungan. Kalau izin lingkungan itu harus merata gitu kan, harus ditata dengan baik. Sebelum itu dibangun ada nggak sosialisasi dari dinas maupun perusahaan terkait ini akan berdampak seperti ini? Enggak ada. Seperti ini? Enggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Musyawarah dengan Ya, tidak. dengan lingkungan Ya. tidak ada. Tidak ada. Bahkan saya disalahkan sama anak-anak, wah jangan-jangan ini ada aneh, ada pemasukan dari PT gitu kan? Padahal tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya jangankan 10.000 ya, 1.000 perak pun saya belum Ini pernah. bukan PT, perorangan. Perorangan ya. Ya, itu tidak ada sama sekali. Nah, intinya setuju nggak ada proyek itu? Kalau saya tidak setuju. Pokoknya tidak setuju Tidak sama sekali. setuju, karena- Itu harus hilang ya. Harus hilang karena merugikan bagi saya, itu merugikan. Lebih banyak merugikannya apa menguntungkannya? Karena ada Merugikannya Pak, karena gini, di saat kita bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu karena kan kita itu sangat-sangat sensitif ya, hidung dan segala macam itu sangat-sangat kita terganggu dalam segi pernapasan juga karena tidak hilang baunya gitu. Makanya saya sebagai kepala pemuda situ saya tidak setuju dengan warga untuk saat ini. Silahkanlah beri Terus kursi dengan dampak apa aja sih yang dirasakan masyarakat sehingga ini sangat tidak setuju adanya proyek itu? banyak Pak. Intinya saya disalahkan oleh masyarakat karena tidak ada pekerja dari kita, satu. Yang kedua bau. Terus dua, kita seolah-olah anak-anak menyangka kita ini adalah ada main karena tidak ada sama sekali bagi orang-orang sekitar gitu kan. Mungkin ada yang dikatakan Ibu Eti ini adalah mungkin ada beberapa orang yang dikasih. Itu tidak semua warga di situ, tidak semua, hanya beberapa orang aja, begitu orang gitu kan. Cuman kan yang merasakannya itu semuanya Pak. Ya, Bukan satu orang, dua orang. Negatifnya daripada Ya, positifnya. seperti itu. Makanya kita ini untuk saat ini tidak setuju sama sekali. Ya, harapannya nih terhadap pemerintah mungkin mau seperti apa atau Jangan sampai ada lalat seperti apa dia mengusahakannya gitu. Nah, Aja Pak. kalau ini gimana tanggapannya? Kalau menurut saya kan kita kan beda versi ya, karena kan Ya. kita ini adalah banyak lingkungan ya. Ya. Kalau sama Ibu Eti mungkin orang-orang tidak berani menanyakan karena kan saya sebagai perempuan gitu kan. Tapi kan kalau saya kan yang setiap hari di lingkungan ada permasalahan, ada apa-apa kami siap ya. maju gitu kan, dalam segi apapun, malam apa siang saya siap maju untuk membela warga gitu kan. Tapi kan masyarakat, yang kebanyakan masyarakat menanyakan ini gimana sih perusahaan tersebut, apa yang dibutuhkan dari kita kan nggak ada, yang ada baunya. Coba tolong dong dikoordinasikan seperti apa dan gimana gitu kan. Kebetulan saya dari situ setiap hari dan setiap minggu sering sharing sama anak-anak gitu kan, sering sama anak-anak. Kebanyakan 80% tidak setuju karena Intinya tidak menginginkan ada proyek di tidak sekitar menginginkan. warga ya? Saya siap dibawa warga kalau misalkan tidak percaya gitu kan. Itu warga yang meminta ya, cuman saya tahan dulu saat ini karena kan kita baik gimana pun kita harus mediasi dulu. Oke, gitu. terima kasih Bang Cimen, Bu Eti Jadi atas informasinya. Nih lanjut nih ke Bang Jaya nih. Kita melihat ini real di lapangan nih. Ternyata pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam penerapan peraturan daerah khususnya Perda tata ruang ini kayaknya
perlu pemantauan bersama nih. Ini tanggapan Bung Jaya seperti apa nih? Jadi begini sebenarnya. Setelah kita melihat kondisi warga sendiri, memang banyak pro kontra. Karena kenapa? Masyarakat sendiri tidak sepenuhnya, artinya tidak sepenuhnya menerima ini perusahaan di situ. Sebenarnya inilah tanggung jawab pemerintah. Artinya pemerintah, polisnya adalah Perda. Tiap pihak pemerintah, baik itu tata ruang, perizinan, DLH, seharusnya mereka melakukan monitoring evaluasi dulu sebelum mengeluarkan izin. Artinya mereka harus turun ke lapangan, melihat dulu kondisi pabrik ini layak di sini, berdekatkan dengan lingkungan warga tidak. Yang namanya proyek-proyek makhluk hidup, proyek sapi maupun proyek ayam, itu seharusnya jauh dari lingkungan warga. Karena kenapa? Dampaknya itu langsung ke warga. Seperti bau, itu pasti positif itu, baunya itu. Nah, kecuali kalau proyek ini yang udah ada berdiri di situ, warga yang datang itu nggak jadi permasalahan, karena proyek yang sudah ada duluan. Warganya duluan. Tapi ini kebalik, ya kan, warga udah banyak, proyek yang masuk. Nah, inilah tugas pemerintah sebenarnya, untuk memonitoring evaluasi sebelum mengeluarkan izin berdirinya suatu perusahaan. Dan ini tidak dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang. Dan saya berharap dengan Bang Asep Djafar, jangan sampai ke depannya izin-izin baru, izin-izin siluman itu bermunculan. Dan tugasnya lah untuk menata anggota-anggotanya atau anak buahnya di sini, menempatkan yang benar-benar profesional dan benar-benar di bidangnya. Ya, jangan sampai setiap pengusaha bisa mendapatkan izin karena dia punya uang. Nah, itu. Tetapi dampaknya terhadap lingkungan, relevan atau tidaknya suatu izin diterbitkan, itu tidak diperhatikan. Itu memang itulah tugas mereka di situ. Intinya dalam hal ini masyarakat itu tidak akan menolak selama prosedur yang diterapkan oleh pihak pemerintah itu jelas. Contoh, sekarang berdiri, ya kan? Apakah ada pihak dari dinas sendiri melakukan monitoring, evaluasi, mengadakan survei ke masyarakat? Saya tanya, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nah, inilah tugas pemerintah sebenarnya. Ya, terus kan keterlibatan investor juga berpengaruh terhadap perizinan. Jadi sekarang peternakan diizinkan, tetapi tempatnya sembarangan tempat. Sementara ada pengusaha lain, investor lain yang terkena dampak. Contoh perusahaan AMDK. Ketika masuk Cidahu, perusahaan-perusahaan yang bangkrut di bawah perusahaan AMDK mau bangun kembali, tetapi karena melihat kok di situ ada proyek ayam, Batal. mereka batal, mundur, tidak mau. Itu juga akan menghambat investasi berkelanjutan ke depannya. Nah, itulah di situ tadi pemerintahan tidak tegas dalam hal ini, penerapan Perda tadi. Seharusnya kawasan-kawasan yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan itu yang sudah ditetapkan, misalkan di Cicurug, Cidahu, Parung Kuda, untuk proyek ayam dibuatkanlah turunannya perbuknya RDTR. Khusus wilayah ini digunakan untuk air, misalkan, ya kan? Artinya untuk proyek yang lain tidak boleh masuk. Nah, itu kan sudah tadi, Nah. Bung Jaya sudah menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah membuat Perda nomor 10 tahun Perda kau 2003 buat, perda kau langgar. tentang tata ruang. Iya, perda kau buat, ke perda kau langgar. Nah, tapi ada apa? kenyataan realitanya seperti ini. Buat apa dibuat Perda? Karena itu tadi dari awal saya bilang, korupsi itu bukan berada di tataran uang untuk satu proyek atau pengadaan. Izin itu sangat besar. Salah satu pembuatan izin itu kalau mereka tidak ada tanda kutip nggak lancar. Makanya kadang-kadang masyarakat diabaikan. Ya, lingkungan diabaikan. Itulah kenapa mereka datang tanda tangan beres, bangun perusahaan. Masyarakat tinggal desa yang ngurusin beresin. Pentolan pemudanya dipanggil, bla 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 bla. Tanda kutip ya, bukan Bung. Iya. Beres. Tapi kenyataan akhirnya timbul lagi permasalahan bergejolak di masyarakat. Sedangkan tenaga kerja yang diserap itu sedikit. Paling berapa orang? 5
bener kan? Tapi dampak lingkungannya luar biasa itu. Semua Ya yang buat merasakan. apa dibuat perda tata ruang, tetapi kalau ruangnya masih semrawut seperti ini. Tutup. Izin Pak saya. Gini Pak, sebenarnya kalau dari awal ya, dari awal itu sepengetahuan saya seharusnya gitu ya, saya kan orang bodoh Iya. ya. Bikin izin lingkungan itu mengundang semua masyarakat yang ada di situ. Benar. Enggak, Benar itu. kita kumpul di situ. Iya. Ada salah seorang yang dari desa ataupun dari mana ya, dari instansi yang terkait. Muspika lah. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu di sini itu Setuju. setuju tidak Ini mengadakan tidak seperti itu. tidak mengadakan proyek ini gitu dengan persyaratan seperti ini gitu ya. Terus kalau memang ibu dan bapak setuju, kami minta tanda tangan. Seharusnya kan begitu Iya, ya. benar. Memang seperti itu. Saya tidak merasa, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat seperti itu. Oke. Cuman ada orang-orang tertentu yang datang ke rumah-rumah. Ini tanda tangan kita mau proyek ini. Itulah Bung Jaya. Saya selaku- tidak. Saya keluarga saya no. Stop dulu. Nanti kita Selaku pemerhati nih apa? harus Kita apa sih dampak nanti ke depannya? Apa sih dampak nanti buat anak-anak kita? Iya, benar. Kita udah tua, tahu besok, tahu pagi, tahu kapan ya. Betul. Tapi anak-anak masih menghirup udara yang segar yang masih lama. ini Makanya terkait keluarga saya tidak. terkait perizinan nih Bung Jaya, Jadi ini perlu gini. disikapi bersama, jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi di setiap perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi, kan bahaya. Jadi gini, Ibu benar itu. Seharusnya tadi peran pemerintah Iya. tadi. Sebelum mereka mengadakan datang untuk memberikan izin, mereka ada sosialisasi. Ibu, ini perusahaan mau Kita pabrik kumpul di ayam sana. ayam ada di sini. Dampak Positifnya. positifnya seperti ini. Dampak Negatifnya. negatifnya harus dijelaskan Iya. juga. Jangan positifnya aja dijelaskan. Jadi masyarakat bisa membandingkan, menilai layak nggak perusahaan ini ada di sini. Tapi ini nggak ada. Sebenarnya tugas penting itu adanya di pemerintahan. Anggaran monet gede tapi nggak dilaksanakan. Yang rugi tetap masyarakat. Kalau kok. seperti ini siapa yang salah? Siapa yang salah? Masyarakat nggak mungkin, ya kan? Pengusaha nggak mungkin kalau nggak dikasih lampu hijau, ya kan? Berarti pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan jelas itu. Nama berharaplah nantinya, ya mudah-mudahan dengan ada ini ditinjau ulang, ya kan? Ditinjau ulang layak atau tidak perusahaan ini. Apalagi informasi yang saya dapat ini perorangan, apa boleh perorangan? Tidak boleh ya. Nggak boleh, di mana aturannya? Kalau kami sebagai masyarakat ya tidak pernah tahu ada izin dari atas, izin dari mana. Kalau dari minta izin dari lingkungan memang pernah tahu ya, minta tanda tangan kan ya. Kalau sampai di situnya nggak pernah tahu lagi apa ada apa tidak. Saya kan Itu cuma jelas. masyarakat bodoh lah, masyarakat Nah, biasa. yang saya pertanyakan kan seperti ini Pak ya. Di saat kita ini ada warga ada berapa gitu kan. Nah, tanda tangan itu ada berapa sih sebenarnya? Saya mau pertanyakan. Yang saya ditakuti adalah ada nama saya juga di situ tercatat. Padahal saya tidak pernah merasakan kan Tidak bahwa pernah keluarga menandatangani. keluarga saya tidak ada sama sekali. Saya udah tanya semua, karena tidak ada. Takutnya karena ini secara gerilya ya, door to door datang. Oke, baik. Jadi inilah gambaran potret pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait dengan proses untuk perizinan. Jadi mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak berlaku untuk semua perusahaan hanya di sini, karena kalau kejadian seperti ini berlaku untuk setiap perusahaan yang berada di Kabupaten Sukabumi, tentunya peraturan tentang tata ruang di Kabupaten Sukabumi sudah jangan diberlakukan karena prosesnya sudah tidak benar. Saya harap ke depan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Asep Japar. Asep Japar, mudah-mudahan sesuai dengan visi misi Mubarokah bisa melihat kembali, meninjau kembali izin-izin yang melanggar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Seperti berlaku. Bapak Aing KDM. Ya, seperti Bapak Aing KDM. Terkait dengan lingkungan, karena kita tentunya harus mencintai lingkungan kita sendiri. Ya mungkin kali ini podcast kita cukup dulu, sambil kedepannya mungkin bisa ada evaluasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada